Halo Ato, bersama guys di sini. Sebelum dilanjut nonton videonya, silahkan kalian tekan tombol subscribe di bawah berwarna merah dan yakinkan menjadi warna abu-abu, biar saya bahagia. Oke guys, di video kali ini saya akan bahas tentang sejarah Suzuki TS100. Motor legendaris keluar dari Suzuki ini pertama kali keluar pada tahun 1970. 50 tahun yang lalu Suzuki pertama kali memproduksi TS-nya, dan pada waktu itu hanya dipasarkan di Jepang dan di Amerika Serikat dengan nama lain TS100 Duster. Saya yakin ini bukan Duster yang biasa dipakai mama guys. Yap, walau dari segi tampilan, karakter trail belum terlihat begitu nyata ya pada waktu itu. Ban depan dengan ukuran 19 dan ban belakang ukuran 18 membuat motor trail ini tidak begitu beda dari motor-motor harian pada waktu itu ya. Mungkin hanya knalpot yang menjulang tinggi ke belakang, jadi satu-satunya yang membedakan motor ini dengan seri motor harian lain. Nah, 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1973, ada juga yang bilang tahun 1976, motor berkapasitas mesin 100 cc dan berbahan bakar 2 tak ini mulai dipasarkan di Indonesia dan langsung mendapat respon positif di tahun pertama kehadirannya. Terbukti beberapa film yang dibintangi oleh Roy Martin, Rano Karno ataupun Rhoma Irama pada waktu itu banyak menggunakan trail series ini sebagai properti di film-film mereka. Nah, setelah sukses di era tahun 70-an dengan Suzuki TS100A, TS100B, dan TS100C, yang sebenarnya dari sisi kapasitas mesin nyaris nggak ada bedanya. Yang menjadi pembeda dari ketiga varian ini hanya dari strippingnya aja guys. Kalau kata orang Sundanya, dari poletnya. Nah, motor ini terakhir diproduksi pada tahun 1979. Baru setahun kemudian, tepatnya di tahun 1980, Suzuki TS kembali diproduksi dan masuk ke Indonesia 2 tahun berikutnya dengan nama Suzuki TS100ER. Dengan penyempurnaan tampilan yang mencolok dan lebih terlihat maco dari Suzuki TS100 era sebelumnya, kali ini dengan desain lain guys. Suzuki mencoba memberi tampilan mirip motor kompetisi RM. Seri inilah yang menjadi cikal bakal menjamurnya kompetisi-kompetisi trail macam motocross atau enduroan di Indonesia guys. Salah satunya dengan knalpot yang sudah mirip udang tapi nggak direbus, dan roda dengan ukuran yang lebih besar, untuk depan menggunakan 21 dan belakang menggunakan ring 18. Suzuki ini terlihat lebih wah pokoknya. Walaupun sebenarnya dari segi mesin masih menggunakan mesin berkapasitas 100 cc guys. Walaupun di Jepang sana Suzuki TS100ER ini hadir dengan kapasitas 50 cc, 100 cc, 125 cc dan 250 cc. Tapi yang masuk ke Indonesia hanya yang berkapasitas 100 cc dan 125 cc. Tapi Suzuki TS100ER ini tidak lama diproduksi di Indonesia guys, berakhir pada tahun 1986. 7 tahun kemudian, akhirnya pada tahun 1993, setelah ditinggal dan nyaris dilupakan kurang lebih 7 tahun, kalau anak mah udah mulai masuk SD ini mah, para penggemar Suzuki TS ini dibikin tercengang, terkaget-kaget, dan terheran-heran guys. Gimana tidak? Ibarat dulu ditinggalkan lagi sayang-sayangnya, lalu mencoba move on dan membuka hati cinta untuk yang lain, tiba-tiba Suzuki meluncurkan TS125R. Motor berkapasitas 125 cc ini hadir dengan tampilan yang sangat beda banget. Kayak medan kuda dari seri sebelumnya guys, dengan shock breaker teleskopik yang lebih tinggi, dengan menggunakan ban ring 21 untuk depan dan belakang menggunakan ring 18. Tampilan motornya terlihat lebih gagah dan rupawan banget. Apalagi shock breaker belakang menggunakan monoshock serta swing arm berbahan aluminium model kotak yang berbeda banget dengan TS seri sebelumnya guys, yang terbuat dari besi pipa bulat kayak coklat Astor itu. Membuat para penggemar TS ini gagal move on guys, dan mulailah pada tahun 1993 itu berseliweranlah Suzuki TS di jalan-jalan Indonesia. Seri inilah yang membuat TS begitu banyak digandrungi guys.
Tapi sayangnya lagi-lagi penggemar TS ini dibikin patah hati guys. Setelah 12 tahun bertahan, akhirnya pada tahun 2005 Suzuki menghentikan produksi TS 125R ini dengan alasan mungkin karena Suzuki TS ini bisa menjangkau semua segmen pasar ya. Apalagi waktu itu sempat beredar rumor dengan alasan pencemaran lingkungan dan emisi, motor 2 tak akan dilarang beredar di jalanan-jalanan kota. Terlepas itu kabar benar atau hoax. Dan sekarang si Legend ini sudah mulai jarang dilihat guys, hampir punah. Bahkan di event-event terabas biasa motor ini hanya sesekali menampakkan diri. Maka jangan heran, saking jarangnya motor ini sekarang harganya sangat tinggi guys. Mungkin bisa berkali-kali lipat dari saat beli dari dulu ya. Dan biasanya yang kondisinya masih original pabrikan hanya nongkrong berdebu di garasi para kolektor, berdampingan dengan motor-motor terakhir build up pabrikan Eropa. Oke guys, sekian dulu videonya. Hanya satu pertanyaan saya buat Suzuki, di saat Kawasaki dengan KLX-nya, Yamaha hadir dengan WR 150 dan Honda dengan CRF 150-nya, serta geliat trail adventure yang begitu besar saat ini. Apa kabar Suzuki?